الله وبركاته لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حاضر جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ثم إلى حاضر جميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا حاضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حرج من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا almarhum gaya zaman Muhyiddin gaya zaman Malaysia, almarhum gaya Muhammad Hamid gaya zaman Malaysia, almarhum gaya Nazari bin Abdul Qadir Basalam, almarhum Abi Gaya bin Abdul bin Umar Kanasat, almarhum Abi Bisbus bin Salah Kasat, almarhum gaya Irfan bin Haji Zaini, almarhum Salami bin Yasin bin Haji Tunggal, almarhum Salami bin Jawadi Ahmad, almarhum Salami Jamal bin Haji Jamari, almarhum Haji Ahmad bin Haji Ahmad, almarhum Paman Haji Ahmad bin Bedon, almarhum Haji Paman bin Haji Ahmad, almarhum Haji Muhammad bin Haji Jamari, اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ربنا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita yang zahir maupun yang batin. Allah berikan kita karunia husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wa fi bidayatil hidayati idza kana yaumul qiyamati ji'a bi jahannam fatazfiru, itu kurang tak, setelah fa itu huruf ta. Fatazfiru zafratan fatajsu, alif di depan waw dihapus, jasa yajsu fatajsu kullu ummatin ala rukabiha min hawliha kama qala Allah ta'ala wa tara kulla ummatin jathiyah ay ala rukabi kullu ummatin tud'a ila kitabiha fa idza ataw an-nara sami'u laha taghayyuran wa zafiran tusma'u zafratuha min masirati 500 amin wa kullu wahidin hatta al-anbiya'i yaqulu nafsi nafsi illa safiyal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqulu ummati ummati wa takhruju minal jahimi narun mithlul jibali fatajtahidu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi daf'iha wa taqulu ya naru bihaqqil muslimin
wa bihaqqil musaddiqin wa bihaqqil khashi'in wa bihaqqis sha'imin an tarji'i fala tarji'i wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan bab yang kedua dalam pertemuan ketiga dari kitab Mukasyaffatul Qulub yang berkaitan dengan fil khawfi minallahi ta'ala aidan. Insyaallah kita baca rada banyak biar bab 2 selesai hari ini. Wa fi bidayatil hidayah, dan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini karya Imam Ghazali juga, idza kana yaumul qiyamati, apabila ada apa yaumul qiyamati, hari kiamat. Ini khobar kananya di mahdzuf. Idza kana yaumul qiyamati waqi'an, apabila ada hari kiamat itu terjadi, ji'a bi jahannam, didatangkan apa kepada neraka jahannam, fatazfiru zafratan, maka mengeluarkan suara dengan seakan suara, jadi suara yang terdengar dari neraka jahannam. Fatajsu, maka berlutut, siapa yang berlutut, kullu ummatin, tiap-tiap umat, ada rukamiha, jamak taksir dari rukbatun, dengkul, ala rukamiha min hauniha, dari dahsyatnya itu suara dari gemuruh suara dari neraka jahannam. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha mawjud sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun. Ini cerita dalam Al-Quran. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, ingkar kepada Tuhan mereka, adzab jahannam wa bi'sal masir, bagi mereka adalah siksaan neraka jahannam. Nih disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa yatafur, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam, mereka akan mendengar suara yang begitu keras, wa yatafur, dan mengerikan, sampai takadu tamayyazu minal ghayb, hampir-hampir saja tuh neraka pecah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semuanya. Jangan sampai mampir ke neraka. Ngeri. Makanya di antara keutamaan dari surat Tabarok adalah kalau kita hafal ini 30 ayat, ini maka gak bakal digencet sama kuburan, gak bakal. Karena memang pada saat di masa Rasulullah ada sahabat yang ketika bikin tenda, tanahnya rata, kedengeran ada orang baca Tabarok. Kalau ngapalin sampai banyak surah gitu, apalagi sampai 30 juz, rada berat dah. Paling kagak Tabarok 30 ayat, satu hari satu ayat, punya pegangan Pak. Ibu ada yang dibawa. Pada saat dia masuk ke dalam kubur, dia aman dengan keberkahan dari surat Tabarok, surat Al-Mulk. Emang kudu rada serius. Orang mikirin tabungan setelah dia pensiun aja dia sampai ini apa siapin.
apalagi pada saat kita di alam kubur, al-muluk. Walaupun banyak keutamaan surat-surat yang pendek juga, kayak kemarin saya ngaji kitab tafsir Khazin, itu diantaranya adalah kalau engkau membaca setiap hari 10 kali daripada kulhu, maka engkau punya dibangunkan satu istana di dalam surga. Kulhu. Kalau emang sayang mau bini ya baca 20 kali. 10 buat kita, 10 buat bini. Neng, abang baca 20, Neng. Lu tenang aja di rumah sama kita, di dunia rumah kita begini aja, tapi lu gue bangunin rumah istana di surga. Nggak nemu laki kayak gue, Neng. Gua baca 10 doang, 10, tapi bentuk kepeduliannya. Jangan pakai ngeluh ya, rumah di dunia cuman sebentaran kita tinggal, tapi di surga udah ada istana. Itu setiap kali baca 10 kali. Kalau dia baca 30 kali dalam hadisnya 3 istana. Kalau baca 10 doang berarti emang kagak sayang sama bini. Abang baca 10 doang, ya buat gua aja istana, lu kalau bikin aja lagi baca juga. Ya Allah, ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ya jangan sampai kalau sampai masuk ke dalam neraka emang kebangetan berani. Padahal cara untuk menghindar dari neraka itu banyak banget jalannya. Fatadisu kullu ummatin ala rukabiha min hauliha, dari dahsyatnya beratnya itu suara daripada neraka jahanam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, wa tara kulla ummatin jathiyah, dan akan melihat siapa engkau ya Muhammad, kulla ummatin, akan tiap umat, jathiyah, dalam keadaan dia berlutut. Dia dirinya pakai lutut gini. Ai ala rukabi, artinya dia dirinya itu atas lutut-lututnya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, tiap-tiap umat diseru, dipanggil ila kitabiha, kepada kitabnya, catatannya. Ada nih catatan kita kumpul tanggal 16 November 2025, ada catatannya. Makanya banyakin amal kebaikan di penghujung daripada kita punya umur, supaya kita mendapatkan karunia tuh dosa-dosa kita dihapus. Kemarin saya ngaji bulanan di Petukangan, ada seorang yang dari mulai ngaji sedih, nggak pegang kitab, disedih. Begitu kelar dia marahin saya. Ngaji bulanan kita Kasyful Ghummah, kata beliau, Ustaz, saya sekarang giliran tobatnya, dosa saya udah kelewat banyak. Yang namanya mabok-mabokan itu udah minuman saya setiap hari, Ustaz. Yang namanya berantem, berbuat jahat sama orang udah sering banget, Ustaz. Sampai kata saya punya teman tuh, Ustaz, dia kalau ditanyain, Bang gimana kabarnya, sehat, ditabok tuh orang. Nanyain kabarnya sehat, ditabok. Lalu lihat gue sekarang sehat apa kagak, pakai nanya lagi. Kayak apa coba orang galaknya kalau begitu. Orang dipototin dia cerita langsung, penasaran dia. Begitu kita transit, kita sarapan pagi, dia datang lagi bawain singkong goreng, dia cerita lagi. Saya bilang innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu dilihat penutupnya, endingnya. Ente punya masa lalu mau bagaimana, kayak nggak ada urusan. Allah tetap memberikan kesempatan untuk engkau bertaubat, tapi jangan kebangetan nekat. Kagak ada kepengen yang ngapus tuh dosa. Nanti kita akan ketemu ada orang yang dosanya nggak kira-kira dalam kitab ini, karena dia tobat berubah jadi wali. Dosanya nggak kira-kira, nanti dalam kitab ini diceritakan. Fa'idha atau an-nara, maka apabila datang siapa mereka, kullu ummah, an-nara, kepada neraka, sami'u laha, niscaya mendengar siapa mereka, laha, bagi neraka, taghayyuran, marah, wa zafiran, dan bergemuruh,
tusma'u zafratuha, didengar apa zafratuha, gemuruhnya itu neraka, min masirati khamsi mi'ati am, dari perjalanan 500 tahun udah kedengeran tuh gemuruhnya neraka. Sama ketika juga semerbak surga terdengar, tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Kebayang gak Pak? Bagaimana itu keadaan? Gemuruhnya kayak apa kedengeran? Kita gunung Kelut meledak kedengeran, meletus kedengeran, sampai ke Jakarta aja mungkin taubat semua orang. Ini kita sedang diajak oleh Imam Ghazali untuk berada di suasana yang akan terjadi pada semua orang, biar diingetin. Dulu orang tua kita suka ngajarin, entar lu kalau udah gede begini diceritain. Sama Imam Ghazali ketika mengajak kita dalam bacaan kitab Mukasyfatul Qulub bahwa ada neraka yang ketika dia mengeluarkan gemuruh terdengar dari jarak 500 tahun perjalanan. Wa kullu wahidin hatta al-anbiya'i yaqulu nafsi nafsi, dan tiap-tiap orang sampai para nabi yaqulu berkata ia nafsi nafsi, diriku diriku. Makanya kalau ada orang yang pakai istilah ini buat urusan dunia, seakan-akan dia udah merasakan kepanikan pada saat nanti di neraka. Kan kita suka ngomong sekarang udah masing-masing nafsi-nafsi. Intinya jangan sembarangan tuh ngucapin nafsi-nafsi. Ini ucapan yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Saking paniknya, kalau masih di dunia nggak pantas ente ngomong nafsi-nafsi. Ente kudu tolong menolong, banyakin amal. Kan ada orang yang pakai dalil bahasa Arab nafsi-nafsi pada saat di dunia. Ini ucapan pada saat di dunia, di akhirat, di yaumil qiyamah pada saat ketakutan. Kalau di dunia nggak pantas, ente kudu tolongin saudara ente. Nggak benar tuh ngomong nafsi-nafsi. Orang yang nggak punya hati bukan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad, dia akan punya empati, dia akan punya kepedulian. Tapi kalau umat nanti pada saat di yaumul qiyamah, baru jangan kata ente, nabi aja pada nyebut nafsi-nafsi. Wa kullu wahidin hatta al-anbiya'i yaqulu nafsi nafsi. Kalau masih di dunia jangan nafsi-nafsi, banyakin amal. Nggak benar kalimat ini diperdengarkan di dunia, nggak benar. Orang yang kebangetan keras dia punya hati kalau nyebut nafsi-nafsi, kebangetan itu kalimat yang pas. Kalau bahasanya mandra, sombong amat. Nafsi-nafsi. Hatta al-anbiya yaqulu nafsi-nafsi illa safiyal anbiya, kecuali paling murninya, paling sucinya para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaqulu ummati ummati. Kalau ente kagak datang peringatan Maulid Al-Falah, emang kebangetan kagak kepengen menunjukkan cinta kepada baginda Rasulullah. Ini lihat Nabi yang kita akan peringati di Masjid Al-Falah malam Sabtu, yang kita kaji adalah seorang Nabi yang nanti di yaumil qiyamah akan memanggil ummati ummati. Ente bagaimana nanti bakalan datangnya? Pada saat di dunia setahun sekali masih ogah juga, belamparan sih pakai bantuin dengan uang yang ente punya untuk menunjukkan cinta. Setahun sekali seremonial, kumpul bareng-bareng, satu frekuensi dengan orang yang dirasuk rindu kepada baginda Rasulullah. Ente segitu ogahnya datang, apalagi kemudian kalau ampe ente punya kekhususan untuk menunjukkan cinta kepada Nabi, yang bareng-bareng tinggal duduk doang dapat makan lagi. Mukanya kebangetan kalau orang kagak datang maulid, dia sehat, kebangetan. Udah duduk dapat pahala, dosa gugur, dapat makan. Enggak, panitia enggak wajibin. Makanya mudah-mudahan panitia peringatan maulid diberikan kesehatan terus. Orang-orang hebat, mereka mikirin sampai kadang kagak tidur sampai tengah malam karena pengen ngumpulin banyak umat Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan diberikan keberkahan semuanya. Ini lihat Nabi Nuh, fa innahu yaqul ummati ummati. Nabi panggil umatku umatku. Wa takhruju minal jahimi narun mithlul jibali, dan akan keluar dari neraka jahanam itu api seperti gunung. Ya Allah, seperti gunung api. Fatajtahidu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi daf'iha. Fatajtahidu, maka bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Ummatu Muhammadin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi daf'iha, pada usaha menolak itu api, jangan sampai kesambar sama itu api. Wa taqulu, dan berkata siapa ummatu Muhammad, ya naru, wahai api, bihaqqil musallin, dengan kebenaran orang-orang yang sholat, wa bihaqqil musaddiqin, dengan kebenaran orang-orang yang bersedekah, yang ngeluarin harta, wa bihaqqil khashi'in, dengan kebenaran orang-orang yang khusyuk, wa bihaqqis shaimin, bertawassul. Ini bertawassul di yaumil qiyamah, bertawassul wa bihaqqis shaimin, dan dengan kebenaran orang yang puasa, antarji'i, supaya engkau kembali, jangan pakai membakarkan, artinya api yang keluar seperti gunung itu. Fala tarji'u, tapi api itu nggak mau pulang, nggak mau balik, tetap dia gede menyala. Wa yunadi Jibril alaihi salam, dan menyeru siapa Jibril alaihi salam, annan nara qad qasadat ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya api neraka qad qasadat, sungguh telah berkeinginan apa api neraka umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk membakar umat Nabi Muhammad. Summa ya'ti biqadahin min ma'in fayunawiluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'ti, kemudian datang siapa yang datang? Jibril, biqadahin, dengan sebuah gelas, min ma'in, dari air, fayunawiluhu, kemudian menyerahkan siapa Jibril hu, akan qadah, akan gelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Jadi kalau kita visualisasikan, malaikat Jibril ketika melihat api yang begitu besar, kemudian berkata, emang tuh api pengen melumat umat Nabi Muhammad. Artinya umat yang mereka dulu udah punya keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad, tapi dia tidak menggunakannya untuk menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Jibril kemudian bawa satu gelas yang berisi air, fayunawiluhu Rasulullah, maka Jibril memberikan itu gelas kepada Rasulullah. Wa yaqulu, dan berkata siapa malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khudh hada farushahu 'alaiha, ambil ini gelas, kemudian siramkan ini air atas dari api itu. Rasya yarushu, dia lawagi, fa'ala yaf'ulu, nasara yansur, dia bisa ursyus, bisa rusya. Farusyahu 'alaiha, maka siramkan ini air yang ada di gelas, 'alaiha, atas itu api. Fayarushuhu 'alaiha, maka kemudian Nabi menyiramkan itu air yang ada di gelas atas api. Fatatfa'a, maka menjadi padam apa api, fil hali, seketika saat itu juga. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal ma'u, air apa ini Jibril, air apa? Padahal mereka umat Nabi Muhammad berkata, ya nar, bihaqqil musallin, bihaqqil musaddiqin, bihaqqil khashiin, bihaqqil shaimin. Nggak mau berhenti, nggak mau padam tuh api. Tapi begitu dikasih sama Jibril sebuah gelas, disiramin, segelas kayak apa air banyaknya, untuk api sebesar gunung, mithlul jibal, tapi padam tuh api, mati tuh api.
Apa yang kemudian ditanya oleh Nabi, ma hadzal ma? Fayaqulu Jibril alaihi salam, maka menjawab siapa malaikat Jibril alaihi salam, hada ma'u dumu'i usati ummatika alladzina baqaw min khasyatillahi ta'ala. Ini adalah air dari air mata orang-orang durhaka dari umatmu ya Muhammad, alladzina baqaw min khasyatillahi ta'ala, yang mereka menangis dari lantaran takut kepada Allah Ta'ala. Fal'ana, maka sekarang, umirtu an u'tikahu litarusyahu 'alan nari, aku diperintahkan untuk memberikannya kepadamu akan ini air yang ada di dalam gelas, supaya engkau menyiramkan ke dalam api. Fatatfa'an naru bi'idnillahi ta'ala, maka menjadi padam itu api sebesar gunung dengan izin Allah Ta'ala. Ya Rabb, ya Rabb, air mata orang yang bikin dosa mulu sampai segitu ampurnya. Ini kan disebut hadza ma'u dumu'i usati ummatika, air matanya orang-orang yang suka durhaka dari umatmu ya Muhammad. Tapi dia nangis, dia sholat malam, dia ingat masa lalunya, dia ingat banyak dosa yang dia lakukan, yang dia nggak bisa sembunyi dari pandangan pengetahuan Allah. Dia bangun, dia nangis. Kalau bahasa Betawinya beseg-segan dia nangis. Tuh air mata orang yang durhaka kepada Allah. Saat dia nangis karena takut kepada Allah, dikasih kesempatan hidup, dia pengen hapus itu kesalahannya, datang kepada Allah, bertobat. Tuh air matanya dikumpulin sama Jibril. Ente jangan anggap sembarangan orang yang pernah punya masa lalu kelam. Kalau mereka kemudian bertobat, kayak begitu ampuhnya itu air mata. Bagaimana kemudian air mata orang-orang soleh yang mereka menangis juga karena takut kepada Allah. Ini air mata orang yang durhaka. Bagaimana air mata jamaah Masjid Al-Falah yang setiap malam dia nangis, ya Allah, umur udah tambah banyak tetapi amal masih sedikit, dosa kelihatan terus di depan mata. Kau sudah ampuni karena dia bertobat, tetapi tetap masih merasa bersalah. Ketika ada seorang yang ahli ibadah, dia setiap malam sholat, pagi dia puasa, masih nangis aja sampai buta dia punya mata. Ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau nangis, kau berpuasa malamnya sholat malam, dia bilang dosa boleh jadi diampuni, tapi bagaimana rasanya engkau saat berbuat salah dengan manusia, walaupun mereka sudah maafkan, kita berasa tetap kagak enak kalau ketemu sama dia. Padahal dimaafin sama orang nih, sama tetangga kita jahat, kita kasar, dimaafin sama dia, kita minta maaf, tapi keingetan terus itu dosa. Asal melihat dia kita berasa. Bagaimana dengan Allah? Benar udah dimaafin, tapi dia malu karena segitu banyaknya dosa yang dia kerjain, Allah maafkan juga. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi pada saat ada air mata orang yang durhaka bisa memadamkan api yang seperti gunung. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa, Allahumma rzuqni ainaini tabkiyani min khasyatika qabla an la yakuna ad-dam'u. Ini tambahin lam alif. Ya Allah, berikan karunia kepadaku dua mata yang menangis, min khasyatika, dari sebab takut kepadamu, qabla ay alla yakuna damu, sebelum bahwa tidak ada lagi air mata, gitu maksudnya. Sebelum air mata itu yang udah kagak ada, nggak ada kesempatan lagi, udah nggak manfaat lagi. Makanya tadi ayat innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat Al-Qur'an, Pak. Mereka yang takut kepada Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi,
Dengan gaib artinya dia tidak melihat, tapi dia tahu Allah melihat. Makanya juga jangan cuma sampai di Islam dan iman, kita juga harus sampai kepada pembahasan ihsan. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun kau tidak mampu untuk menghadirkan itu, yakinilah bahwa Allah melihat ibadahmu. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innallaha yaraka. Allah lihat. Kita kumpul sekarang, Allah lihat. Mereka yang sedang tidur tapi sehat dan katanya pengen masuk surga, enggak datang juga ke Al-Fatihah juga Allah lihat. Segitu doang lu, katanya doang. Pengen jadi orang yang selamat di akhirat. A'inayya halla tabkiyani ala dhanbi tanathara umri min yadayya wala adri. A'inayya, wahai dua mataku. Ainani, kalau dia mudhof dibuang tuh huruf, maka kemudian disambung dengan ya mutakallim wahdah. A'inayya, wahai kedua mataku, mengapa tidak menangis engkau kedua mataku ala dzambi, atas dosaku. Tanathara umri, tanathara telah bertebaran, apa umri, umurku telah berguguran. Waktu yang sudah dilewati nggak bisa balik lagi. Tanathara umri, bertebaran apa umurku, min yadayya, dari genggamanku, wala adri, dan aku tidak tahu. Ya Allah, berapa banyak waktu yang dihabisin. Coba dapat hitung dari 24 jam hari Senin, hitung coba iseng-iseng gitu kan. Kalau udah nggak ada kerjaan gampang tuh ngitungnya. Berapa jam yang dipakai buat melakukan ketaatan, paling kagak nggak bikin dosa aja, nggak sia-sia. Makanya dalam konteks ini, ketika seseorang mereka menghisab dirinya sendiri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kalian. Kita bisa ngitung-ngitung Pak sebenarnya, cuman karena kita malu, emang kebangetan banyak yang bolongnya, kita jadi malas ngitungnya. Tapi kalau kita tahu untung, kita akan hitung terus. Coba hitung hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Ngomongin orang dari pagi sampai siang, habis itu dia istirahat, dia tidur, bangun dia bikin lagi dosa. Berhentinya kalau misal tidur doang. Sholat, giliran sholat pengen banget buru-buru. Orang baca tahlil jarang-jarang masih diumbelin. Ente tahu nggak tuh tahlil tuh miftahul jannah. Ente dikasih kunci surga lagi ngedumel, tinggal ngikutin doang. Yang capek kan yang mimpin. Ente baca dalam hati cuma mulut kelemak-kelemik doang juga nggak ada masalah. Masih segitunya ngedumel, saking ogahnya dikasih kunci surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kalau ente sendiri di rumah kayaknya mah susah dipastiin baca tahlil. Orang bareng-bareng aja ente ngedumel. Itu saking dia kagak kepengennya sama kunci surga. Waja'a fil khabari, dan telah datang pada khabar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, ma min abdin, titiknya pindahin ke bawah. Memang begitu kitab, makanya kalau perlunya mutolaah karena ketemu dengan tulisan-tulisan yang ma min abdin mu'minin, tidak ada dari seorang hamba yang beriman, yakhruju min ainaihi, yang keluar dari kedua matanya, minad dumu'i, dari air mata, mithla ra'sid dubabi, seperti kepala seekor lalat. Nangis dia kan, kalau nangis itu keluar dia butiran-butiran itu. Min khasyatillahi, dari takutnya kepada Allah. Fayusibu harra wajhihi, kemudian mengenai apa, ad-dumu mithla ra'sad durabi, harra wajhihi, panasnya dari wajahnya kena netesin. Fatamassahun naru abadan, kemudian menyentuh kepada
pada pipi itu apa? Api selamanya. Nggak mungkin kalau orang yang menangis kemudian pipinya nanti bakalan kebakar, nggak mungkin. Ini kan sabda Nabi. Nangisin tapi karena nangis takut sama Allah, bukan nangis mikirin lakinya udah 2 hari belum pulang. Itu beda. Karena nangis karena urusan masalah besok harus ada yang diselesaikan. Nangis itu beda. Ini nangisnya min khasyatillah. Kan kadang-kadang kita sama air mata buat urusan dunia rada gampang, giliran urusan akhirat susah banget. Kalau ada air mata yang mengalir saat engkau baca Al-Quran karena takut kepada Allah, saat sholat, saat tafakur, ente punya pipi, sabda Nabi, nggak boleh kena api neraka. Tanya sama ibu, ada yang namanya produk buat perempuan namanya sunblock, ada ya bu? Buat nahan panasnya matahari ultraviolet. Saking itu ngejagain pipi, kena panas matahari yang ultraviolet dijagain. Kalau buat panas yang segitu ente kagak pengen kena pipi, apalagi panasnya api neraka. Maka kita kudu belajar sama ibu-ibu yang mereka sangat apik ngejaga dirinya, kagak kepengen pipinya rusak dengan panasnya matahari karena sinar ultraviolet. Kalau yang begitu ente kagak mau, apalagi sama api neraka. Jangan sampai kemudian terbalik, giliran sama sinar matahari takut banget, sama api neraka berani. Waliyadzubillah. Allahumma fir lana dzunubana. Hukiya an Muhammad bin Mundir rahimahullahu ta'ala, telah diceritakan dari Muhammad bin Mundir, semoga Allah merahmatinya, annahu kana, bahwasanya Muhammad bin Mundir itu kana, ada siapa Muhammad bin Mundir itu idza baka, apabila menangis siapa Muhammad bin Mundir, yamsahu wajhahu wa lihiyatahu bidumu'i, maka dia mengusap wajahnya dan jenggotnya dengan air matanya. Karena dengar hadis Nabi itu, karena yang dilewatin kena air mata nggak boleh kena api neraka, maka dia kemudian mengusap air dengan air mata itu ke wajahnya, ke jenggotnya dengan air mata itu, supaya bukan cuman yang dilewatin tapi semuanya nggak boleh kena dengan api neraka. Ini Muhammad bin Mundir. Wa yaqulu, dan berkata dia, balaghani, telah sampai kepadaku, apa yang telah sampai, annan nara, bahwasanya api neraka, la ta'kulu mawdi'an masabhud dumu'u, tidak akan memakan sebuah tempat yang telah menyentuhnya kepada tempat itu apa ad-dumu'u, air mata, nggak bakal kena. Jadi dia yakin betul, karena memang ini keluar dari lisan baginda Rasulullah. Fayam bagi, maka seyogianya, lil mu'mini, bagi orang yang beriman, apa yang seyogianya, ayyakhafa min adabillah, dari takut siapa mukmin, min adabillahi, dari siksaan Allah, wa yanha nafsahu an syahawatin nafsaniyah, dan mencegah dia orang mukmin nafsahu, akan dirinya, an syahwatin nafsaniyah, dari syahwat, keinginan-keinginan jiwanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allahumma ajirna minan nar. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, wa athara, dan dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia, sama dunia kagak ada ngasonya, kagak mau kalahnya, kagak ada puasnya, urusan dunia terus diprioritaskan, padahal umur udah kelewat banyak. Wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, buat orang yang kayak begitu neraka jahanam, neraka itu tempat dia. Ya Allah, moga Allah selamatkan kita semuanya. Ini beneran Pak, ayat Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb.
Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka yang takut kepada Allah. Dan adapun bermula orang yang takut maqama rabbih, kedudukan Tuhannya, man wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang kayak begitu kagak boleh di neraka, dia kudu masuk ke dalam surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Annal jannata haqqun wa annan nar haqqun. Usikum ya ikhwani, annan nar haqqun wa annal jannata haqqun, bahwa neraka itu benar, surga itu hak, bukan sekedar bacaan di dalam Al-Quran. Makanya pada saat ditalkin, ada orang yang meninggal dunia udah dikuburin, diceritain tuh, kalau ntar datang ada 2 malaikat, jangan pakai panik ya. Itu 2 malaikat namanya Munkar Nakir. Kalau dia tanya, jawab, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Ya Allah, sampai kayak begitu dibimbingnya. Kan kalau kita suka ngikutin talkin begitu. Apalagi kalau Habib Hud yang memimpin talkin, kayak diajak ngomong tuh jenazah sama beliau. Kalau Habib Hud yang talkinin, makanya orang berharap pada saat itu Habib Hud yang bisa talkinin, karena diajak ngomong, dipesen. Wa man arada ayyan jua, wa man arada, dan siapa orang yang ingin akan selamat, siapa man, min adabillahi, dari siksaan Allah, wa yanala thawabahu, dan mendapatkan pahalanya, balasan dari Allah, wa rahmatahu, dan rahmatnya Allah, falyasbir ala syada'idid dunya wa ta'atillahi wa yajtanib al-ma'asi, maka hendaklah dia sabar atas kesusahan-kesusahan dunia. Jangan gara-gara dunia menghalalkan berbagai cara. Sabar ya, di dunia cuma sebentaran. Jangan sampai ngorbanin urusan yang panjang di alam kubur. Kan katanya doang 10 tahun, 20 tahun, berasa waktu cepat banget. Maka kata Tuan Syekh Imam Ghazali, kalau ada orang yang pengen selamat dari siksaan Allah dan ingin mendapatkan balasannya, pahalanya, dan kasih sayang rahmat dari Allah, hendaklah dia sabar. Kita lihat bagaimana mu'alif begitu melibatkan emosi kepada kita, orang yang membacanya. Sabar ya, fal yasbir, hendaklah dia bersabar ala syada'idid dunya, dari susahnya, beratnya dunia, wa ta'atillah, sabar juga dalam melakukan ketaatan. Enggak dibiarin begitu aja dibayar. Ente yang jadi panitia mulut sabar, Nabi yang muji ente. Kalau dengar ada orang yang ngomong begini negatif, emang itu ujiannya. Karena bila engkau niat untuk membanggakan, memeriahkan, untuk memuliakan baginda Rasulullah, entar Nabi yang balas. Kan ada aja tuh orang yang udah kagak ini, nyari-nyari kesalahan. Biar sabar. Wal yasbir, fal yasbir ala syada'idid dunya wa ta'atillah. Yang penting lempengin niatnya. Kalau orang niatnya bener gitu, mau diomongin apa juga dia kagak marah, orang dia kagak ngerjain. Kan yang gampang marah, yang gampang tersinggung karena dia memang jangan-jangan ngerjain. Orang nih, kita hidungnya mancung gitu, hidungnya mancung. Contoh, kita main logika, terus dikatain pesek, dia kagak marah, orang hidung gua mancung. Kan yang marah yang emang bener hidungnya pesek. Kan logikanya begitu. Jadi kalau emang mau, ya iya, tenang, biarin aja, kita dapat pahala dari dia. Emang dikira berbuat ketaatan kagak ada ujiannya? Ada, karena Allah ingin melihat siapa mereka orang yang bersungguh-sungguh berbuat kebaikan. Wa yajtanibil ma'asi, dan hendaklah dia meninggalkan kedurhakaan. Wa fi Zahri Riyadi, dan dalam kitab Zahri Riyad ruwi'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi itu qala, bersabda siapa Nabi, idza dakhala, apabila masuk siapa ahlul jannati, penduduk surga, al jannata, akan surga, tatalaqahul malaikatu bikulli khairin wa ni'matin. Allahu akbar. Maka niscaya menyambut akan mereka, siapa yang menyambut? Al malaikah, para malaikat,
bikulli khairin wa nikmatin, dengan tiap-tiap kebaikan dan nikmat. Yang nyambut malaikat ente disambut hadroh, disambut sama keluarga, mau datang gitu girang. Dan itu cuma terjadi pada saat di dunia, setelah itu selesai. Tapi ini menyambutnya adalah para malaikat. Fatubahu lahumul manabir, dan kemudian diletakkan untuk mereka mimbar-mimbar. Wa tufrashu, dan dihamparkan itu mimbar-mimbar. Wa yu'ta lahum bi alwanil at'imati wal fawakih, dan akan didatangkan lahum untuk mereka bi alwanil at'imati wal fawakih, dengan macam-macam makanan dan buah-buahan. Jadi boleh yang kita nanti di surga request, saya minta nasi uduk aja deh, kangen sama tuh nasi uduk. Boleh. Lahum ma yasha'una inda rabbi, buat mereka apa aja yang mereka pengen. Kue calabia ada nanti, ada kue calabia, kagak pakai ke pondok kelapa lagi. Tsumma takunu fihim, kemudian ada pada mereka ma'ahadihim nikmati, atas ini nikmat, hayratun, keheranan. Heran dia. Fayaqulullahu, maka berfirman siapa Allah, ya ibadi ma hadhil hayratu, wahai hamba-hambaku, apa ini kebingungan. Artinya bukan pelangap-pelongo ya, kalau pelangap-pelongo mah membloon. Ini bingung, dia bingung. Kan kalau pelangap-pelongo timpalannya calak colok. Kalau orang Betawi mah rada gampang buat ini, calak colok agak dantak gitu. Walaysat hadhihi daru hayratin, walaysat hadhihi daru hayratin, dan tidak ada ini tempat itu daru hayratin, tempat untuk bingung. Fayaquluna, maka mereka berkata, innalana, sesungguhnya itu bagi kami, mau'idan, apa janji, qad jaa waktuhu, telah datang apa waktunya janji. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka berfirman siapa Allah Ta'ala kepada malaikat, irfa'u al-hujuba anil wujuh, angkat, singkap hijab-hijab dari wajah-wajah mereka. Ya Allah, ini karunia besar saat bisa memandang Allah Jalla Jalaluhu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti kita akan menatap wajah Allah. Fataqulul malaikatu, maka berkata para malaikat, bertanya malaikat, ya Rabbana kaifa yarawnaka wa qad kanu usatan. Cemburu malaikat, karena malaikat tahu ada malaikat raqib atid, malaikat tahu tentang hamba-hamba Allah. Wahai Tuhan kami, bagaimana mereka akan melihatmu, wa qad kanu usatan, dan sungguh dahulu mereka adalah orang yang durhaka. Tuh, Pak. Ini bicara orang yang durhaka, makomnya kayak begitu, apalagi istiqomah di Al-Farah. Ini durhaka aja dapat kedudukan kayak begini kalau dia taubat. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, irfa'u al-hujuba, angkat-angkat oleh kalian hijab-hijab itu. Fa innahum kanu dzakirina bakina fid dunya tama'an fi liqa'i faturfa'u al-hujub. Maka sesungguhnya mereka adalah dulu orang-orang yang demen zikir, ingat aku, baki, nangis fid dunia, pada saat di dunia, tama'an fi liqa'i, karena kepengen pertemuan denganku. Maka kemudian diangkatlah hijab-hijab itu, fayanduruna, maka mereka melihat, menyaksikan Allah yang dulunya di dunia pendosa, tapi di akhir hayatnya dia parkir, dia taubat. Ini ngasoh, emang ente kagak kepengen masuk surga, emang kagak kepengen bertemuan dengan Allah, emang kagak kepengen disambut sama malaikat, ente jangan kebangetan ngecilin sesuatu yang menjadi dijanjikan oleh Allah. Itu mah nanti aja Ustadz, bagaimana nanti, yang penting kan di dunia. Kebanyakan orang begitu. Padahal di dunia yang kaya, punya duit, ngumpulin dari siang malam, prihatin masih mudanya, udah duit banyak, nggak lama dia mati. Ya kan banyak yang begitu.
capek. Yang nikmatin anak. Ente kudu punya sayang sama badan. Jangan anak mulu dipikirin. Yang penting anak kagak pada susah. Udah sekarang pikirin diri ente. Ustadz, saya ini buat anak saya bangun rumah. Kan udah punya rumah. Buat rumah ente di surga mana? Anak diwarisin kontrakan, diwarisin rumah, banyak. Buat ente mana? Ente nggak zalim ketika mereka sudah diberikan pendidikan, dikasih tempat, udah cukup. Anak laki biar punya kemonesan. Jangan semuanya ditutupin. Buat ente mana? Ini kadang-kadang orang tua sayang sama anak sampai menjerumuskan dirinya lupa bawa bekal. Iya, saya karena termasuk orang yang dimanjakan orang tua, dibikinin rumah, disekolahin, dikawinin, dihajiin. Tapi buat orang tua kita, mereka punya juga untuk punya wakaf-wakafnya. Biar seimbang gitu. Sama anak kudu sayang, sama badan sendiri juga kudu sayang. Giliran buat anak apaan aja minta diturutin. Buat Masjid Al-Falah yang saban hari dia lihat, dia kagak kepengen buat bawa bekal matinya nih. Jangan, nggak fair tuh. Saya bukannya orang tua sih, jangan pakai dipesen sayang sama anak, udah pasti sayang sama anak. Cuman ente jangan sampai ngelupain diri. Jangan sampai ngelupain diri. Kalau ente punya sedikit bekal, ngandelin dari anak, ya tipis harapan. Anak jangan kata bapak emaknya udah mati, masih hidup aja ogah nyenangin. Jarang kita ketemu anak yang bapak emaknya masih hidup nyenengin gitu, jarang. Saya pengen tanya di sini, ada nggak yang masih punya emak kemudian setiap seminggu sekali hari Jumat kemudian iseng-iseng datang tiap hari Jumat bawa duit 2 juta? Kagak. Kenapa? Emang ogah bikin orang tua senang. Apalagi sudah kagak, dia kagak lihat. Giliran haul main jorok-jorokan. Ya Allah, segitunya sampai orang tua udah kagak ada masih pelit juga. Kali dulu waktu orang tua masih hidup lu nggak bisa nyenangin, sampai udah mati kagak bisa nyenangin. Di Arab punya anak laki, kagak ada kemonesaan. Orang Betawi kan pengen banget punya anak laki karena emang ada aropannya, selamanya jadi anaknya. Kalau anak perempuan begitu nikah, dia kudu izin dulu sama suaminya. Dia memang tidak punya mata pencarian, emang nungguin uang belanja. Yang punya anak laki, ya tahu begitu mah mendingan gua punya anak perempuan semua dah, daripada punya anak laki kagak punya. Iya, saya perlu sampaikan itu karena kita jadi orang tua, kita totalitas buat anak-anak kita ngerasain. Fayanzurun, maka mereka melihat, fayakhiruna sujadan lillahi azza wa jalla, maka mereka tersungkur sujud kepada Allah azza wa jalla. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, irfa'u ru'usakum, angkat kepala-kepala kalian, fa inna hadi laysat bidaril amal bal daril karamah, maka sesungguhnya ini bukan lagi tempat untuk beramal. Udah ente dulu sujud di Al-Falah, ente udah sujud di tengah malam, udah cukup, sekarang jangan sujud lagi, kata Allah. Ini bukan tempat untuk beramal, tapi ini tempat untuk kemuliaan. Fatajalla lahum bila kaifah, maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka bila kaifah. Udah bukan wilayah kita nih, udah jangan pakai dipikirin kayak gimana, bila kaifah. Makanya rezeki dari Allah itu, pertolongan dari Allah itu ghairu mukayyaf. Ente nggak usah pikirin, yang penting ente minta, ente berdoa minta sama Allah. Itu wilayah Tuhan, jangan ikut campur. Fayatajalla lahum bila kaifa wa yaqulu inbisatan, dan berfirman Allah dengan kegembiraan, salamun alaikum ya ibadi, keselamatan atas kalian wahai hamba-hambaku. Faqad raditu ankum fa raditum anni, maka sungguh telah ridho siapa aku ankum dari kalian, fa raditum anni, apakah kalian ridho kepadaku? Ya Allah, dengar kayak begitu kita ahlul jannah. Kalau sampai dengar begitu, makanya
Orang tua kita itu ngajarin, saking kepengennya guru-guru kita ngajarin setiap doa penutup itu da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Makanya jangan sok-sokan diganti, mentang-mentang baru belajar nahu diganti domirnya. Ini ayat Al-Quran, ini ayat Al-Quran yang engkau sedang direncanakan oleh guru-guru yang mengajarkan bisa mengucapkan ini kalimat. Kalau ente bisa ngucapin berarti ente di surga. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum. Karena ada yang orang pengen biar kelihatan jago, wa akhiru da'wana. Dah lu kagak tahu itu ayat lempengan apaan. Hah? Iya, makanya kita ingetin ente jangan. Dan akhir dari doa kami, ente kagak tahu ini tentang orang yang ada di dalam surga ya akhi, bukan akhir doa di acara itu. Ayat Al-Quran kita diajarin guru, saya bilang guru-guru kita kelewat sayang sama jamaahnya. Sampai kita diajarin doa terakhir penutupnya itu kan ya, doanya kan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan puncak dari doa mereka pada saat di dalam surga adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka disebut faqad raditu ankum fa raditum anni. Sungguh aku telah ridha kepada kalian, apakah kalian ridha kepadaku? Fayaqulun, maka mereka menjawab, wa ma lana ya rabbana la narwa wa qad a'taitana ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan bagaimana mungkin kami ya rabbana tidak ridha, la narda wa qad a'taitana, dan engkau sungguh telah memberikan kepada kami mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah mata melihat, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas pada hati setiap orang. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan bermula itu adalah firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak keturunan kita ngedapetin nih ayat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha sama mereka, Allah ridha sama orang tua kita, Allah ridha sama diri kita, Allah ridha sama semua anak keturunan kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qawluhu ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Tidak ada tanya jawab karena emang bacanya udah kebanyakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, faqdi hawaijana wa hawaij auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana. Hasil maqasidahum wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, sebelum saya menutup salam, saya mengundang insyaallah Sabtu depan saya menggelar atau memperingati Maulid Nabi SAW di Istana Al-Quran di Buaran. Bagi yang ada luang waktu yang sehat, biar bisa hadir dalam acara itu. Karena rencananya malam, akhirnya kita mundur karena pengen juga tetap hadir di Al-Falah. Jadi kita diajarin biar ke sono dapat, ke sini dapat keberkahan dari Maulid Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.